Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara keluarganya Sa'id bin Zaid juga berarti bicara atau saudara perempuan. Ini ada yang namanya Atikah binti Zaid ya. Ini salah ini, bukan bin ya. Atikah ini sendiri adalah wanita yang terkenal cantik. Sangat cantik bahkan ya, sehingga beliau ini ya menjadi istri dari banyak sahabat. Tentunya enggak satu waktu ya. Kalau tadi ada sahabat punya banyak istri, ini ada satu wanita jadi istri banyak sahabat. Pertama beliau itu dinikahi oleh Abdullah bin Abu Bakar. Yang karena sangat cintanya kemudian telat sholat, gara-gara bercanda dengan istri disuruh menceraikan. Dicerai akhirnya. Tapi ya setelah menceraikan ini namanya cinta itu jadi ndak normal lagi kehidupan itu, murung. Akhirnya rujuk dengan Abdullah bin Abu Bakar ini. Kemudian perang Thaif, wafat Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian setelah itu dilamar oleh Umar. Dilamar oleh Umar, menikah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat. Ya. Kemudian dilamar oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam wafat. Sehingga sampai muncul di masyarakat kalau ingin mati syahid itu nikahilah Atikah. Ya, suaminya mati semua. Sampai akhirnya usia 50 tahun itu beliau menikah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Husain bin Ali ini tertarik dengan kesolehan Atikah ini, menikahi walaupun usia sudah 50 tahun. Dan Husain bin Ali akhirnya juga wafat ya dalam peristiwa Karbala itu. Ini Atikah, Atikah binti Zaid. Nah, kejadian yang diceritakan oleh musannif itu ketika menjadi istrinya Sayyidina Zubair bin Awam. Yakni ketika Atikah ini semangat ingin sholat di masjid. Karena pada masa Rasulullah biasa sholat di masjid sambil mendengarkan ya petuah-petuah Rasulullah. Pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, biasa ikut sholat itu. Ketika jadi istri Zubair, Zubair ini pencemburu, jadi tidak boleh sholat. Kisahnya begitu. Tapi Atikah kemudian ya memprotes ya. Aku dulu sholat biasa aja, kenapa sekarang engkau melarang? Pada masa Umar pun maunya dilarang oleh Umar, tapi Atikah karena cerdas ya bisa beralasan, aku ingin mendengar engkau berbicara ya, dapat pelajaran. Akhirnya Zubair bin Awam itu tidak melarang. Ya aku nggak melarang engkau kok. Apalagi ada hadis itu ya, nanti kita bahas. Tetapi Zubair bin Awam punya trik ya agar Atikah enggak ke masjid. Ketika azan subuh, Zubair duluan. Kemudian di jalan ya, Zubair ini mencolek Atikah, istrinya sendiri. Ya. Atikah kemudian enggak jadi ke masjid. Setelah pulang dari masjid ditanya oleh Zubair, kemana tadi? Kok enggak kelihatan di masjid? Kata Atikah, orang-orang ini sekarang sudah rusak perilakunya. Tadi dicolek orang tadi. Saat ini kata beliau sholat di kamar yang tersembunyi itu lebih utama daripada di rumah. Dan sholat di rumah lebih utama daripada di masjid. Ceritanya begitu. Ini hadis yang dipakai oleh Zubair ya, bahwasanya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang para wanita hamba Allah itu untuk pergi ke masjid Allah. Artinya kalau ada suami istrinya mau ke masjid jangan dilarang. Tentunya kalau tidak menimbulkan fitnah ya. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah ya tidak boleh lah. Ini dalam situasi yang aman, yang dia ya menutup aurat ya, tidak ada laki-laki pengganggu, maka jangan dilarang.
Lanjutan hadis ini, sedangkan rumah mereka itu lebih baik sebetulnya untuk sholat itu daripada sholat di masjid. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salatnya wanita di kamar khusus dia di bait ya. Itu lebih afdal daripada salatnya di ruangan di rumahnya, ruang tengah atau ruang tamu ya. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat di tempat yang lebih tersembunyi lagi di rumah itu lebih afdal daripada salat di kamar tersendiri tadi. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam wanita itu afdalnya memang terpisah dari laki-laki. Harusnya begitu. Semakin jauh ya, soft wanita semakin belakang semakin afdal. Soft lelaki semakin di depan semakin afdal. Artinya jaraknya mestinya jauh. Jadi ini pernah terjadi pada masa sahabat, ada ya Atikah binti Zaid yang seperti itu. Sekarang tapi ini tidak kemudian kita ambil separuh aja ya. Ada orang yang istri mau ke masjid, itu kalau dari sisi sholat memang afdal di rumah ya, tapi kalau di masjid ada pengajian, ada acara-acara yang memang itu tidak didapatkan di rumah, sholatnya afdal di rumah tapi kajiannya itu afdal diikuti, apalagi kalau bisa dibersamai oleh suaminya. Ini jangan sampai kemudian ke masjid itu pakai hadis ini, tapi setelah ndak ke masjid istri dibawa kemana-mana, ke mall ya, jalan-jalan ya, sesak-sesakan begitu, kemudian dibawa ke pantai yang banyak orang yang kadang nggak nutup aurat, itu ndak dipermasalahkan, tetapi yang ke masjid dipermasalahkan. Nah ini bermasalah, memahaminya bermasalah.